Halo, ketemu kembali dalam seri kuliah Hotel Floating Operation. Materinya cruise ship tentang tol laut. Langsung saja kita bahas apa itu tol laut. Mungkin kita kaji dulu dari sudut pandang apa gitu ya. Jadi lebih istilahnya. Jadi karena kajiannya terlalu luas kalau bilang tol laut, tapi kalau kita lihat kajian apa geopolitik dan peluang wisata bahari, nah baru kita tidak terlalu banyak masalah ke depannya. Begitu ya. Oke. Jadi judulnya ini sama tol laut. Tapi dari kajian geopolitik dan peluang wisata baharinya gimana begitu. Nanti kita hadirkan juga si pencetus asli tol laut ini dalam video kita. Ya nanti pokoknya ada deh ya. Ini adalah peta Indonesia. Seperti kalian ketahui, lautnya itu jumlahnya 2/3. Tapi kalau saya boleh jujur nanya ke kalian, apakah selama ini kalian merasa bahwa laut ini lebih sebagai pemersatu atau pemisah? Pemisah kan? Iya. Padahal sejak tahun berapa ya? Sejak lagu Sambung Menyambung Menjadi Satu, Itulah Indonesia. Sejak lagu itu diciptakan, Indonesia itu sudah satu semuanya, laut dan pulaunya. Karena sebelum itu kan terpisah ya, jadi 12 mil batas pulau itu masih milik internasional. Tapi dari perjuangan yang gigih, dan menurut saya juga itu hampir sama dengan ketika kita memenangkan RI pada tanggal 17 Agustus. Kita diplomasi secara tidak perlu perang, tapi kita berhasil menyatukan seluruh Indonesia menjadi satu. Itu suatu yang luar biasa, sesuatu banget ya kan. Oke, kita lihat berikutnya, karena peta ini ya seperti ini dilihat terus ya malah nanti kalian stres. Yuk, ini yang mau kita bahas. Kenapa saya bilang stres ya? Karena sekarang sudah banyak orang stres karena coronavirus. Mungkin bagus kalau saya bikin vlog tentang apakah Anda sudah terkena COVID-19 stres. Nah, itu baru seru. Tapi itu nanti cerita lain ya. Kembali ke peta ini, tol laut Indonesia. Pertama akan ada 7 pelabuhan utama. Lihat nih. Dan 7 pelabuhan utama itu besar ya. 1, 2, 3, 4. Kalian bisa nggak ya? Lihat 6 dan 7. 7 di Jayapura. Mungkin saya hilangin aja deh gambar saya yang tidak begitu penting. Oke. Di sini yang ke-7. Nah, jadi ceritanya begini. Jadi nanti antar pelabuhan yang besar ini akan ada kapal besar yang lalu lalang setiap hari, ya kan? Nah, di sekitar pelabuhan besar ini juga ada pelabuhan-pelabuhan pelabuhan pengumpul istilahnya ya. Pelabuhan utama dulu, pelabuhan utama. Kemudian ada pelabuhan pengumpul yang lebih kecil, jadi dari sini itu tadi pelabuhan utama. Terus pelabuhan pengumpul, maaf salah saya.
Jadi pertama itu melewati 7 pelabuhan utama. Tapi rencananya akan ada, ini sudah ada 24 pelabuhan utama. Dari pelabuhan utama itu, nanti ada pelabuhan yang menghubungkan setiap pelabuhan utama yang ada di dalam jalur ini. Ya, pelabuhan utamanya banyak ya, 1, 2, ada 24. Tapi dipilih 7 sebagai pelabuhan penghubung. Ya. Nih. Misalnya nomor 1 ini pelabuhan nomor 1, pelabuhan Kuala Tanjung. Ini akan nanti didukung oleh pelabuhan-pelabuhan utama lainnya ini, dan apa ini namanya nih? Pelabuhan-pelabuhan pengumpul, gitu kan. Dari pelabuhan-pelabuhan pengumpul ini, kalau kalian tahu, nanti ada pelabuhan-pelabuhan pengumpan. Nah, kalau kita ngomongin jenis kapalnya, pasti aja di sini kapalnya kapal besar ya. Terus antara pelabuhan pengumpul itu bisa kapal besar, kapal menengah, tapi nanti yang pelabuhan-pelabuhan pengumpan yang kecil-kecil itu di sekitar sini, sekitar pelabuhan pengumpul dan pengumpan itu ada kapal-kapal kecil yang menghubungkan, dan selalu lalu lintasnya selalu terjadi setiap hari. Kalau tidak setiap hari berarti belum terjadi tujuan dari tol laut itu belum tercipta. Karena kalau tiap hari baru nanti ada terasa tuh akan ada penurunan disparitas harga semen di Jogja dengan harga semen di Papua pun akan sama. Bensin, maaf saya salah ngomong. Bensin juga akan sama. Nah itu ceritanya, kalau tol laut ini berhasil, maka Undang-Undang Dasar dalam rangka pemerataan ekonomi juga kurang lebih mulai bisa dimanifestasikan, gitu kan. Ya bayangkan aja ini kalau bisa tercipta. Tapi kan kalian tahu ini butuh kerja keras dan kerja besar. Dan menarik nanti kalau saya sudah melakukan research juga tentang bagaimana menarik kapal pesiar untuk datang ke Indonesia. Ternyata bahwa mereka akan datang ketika pelabuhan-pelabuhan itu didukung oleh pelabuhan udara dengan jalan-jalan yang bagus dan di sekitar tempat-tempat yang banyak penduduknya, ya kan? Jadi seperti kalian bayangkan di Jakarta, oke, penduduknya banyak, oke, pelabuhannya bagus ya, lumayan lah, pelabuhan udara ada bagus, tapi jalan menghubungkan pelabuhan udara ke pelabuhan laut dan menuju kapal pelabuhan laut itu menyakitkan kan. Itu bisa nginep 3 hari sebelum sampai ke pelabuhan laut. Banyak kapal-kapal, banyak truk-truk itu yang katanya harus nginep dulu, dan artinya itu belum lancar kan ya. Iya, itulah makanya sekarang dibikin di Bali nih, ada pelabuhan kapal pesiar, mudah-mudahan bagus ya. Mana Bali ya, di sini ya, mudah-mudahan bagus. Oke, kita tinggal. Nah, tapi alasannya sebenarnya apa sih? Pertama karena nawacita, dari nawacita nomor 1 itu dari Bapak Jokowi kan. Ya nanti kita hadirkan di video kita ya. Gimana caranya nanti kita lihat. Terus kita negara poros maritim, itu alasan kedua. Alasan dasar pemikiran tol laut. Kemudian civis pacem para belum. Kalau kamu mau berdamai, kamu harus siap berperang. Ya kan? Itu sudah seperti pameo atau banyak yang mengadopsi value ini. Amerika misalnya, Amerika bisa memaksakan Suriah untuk kamu harus damai, kalau enggak kamu saya habisin sekalian, gitu kan, damai juga ya, kurang lebih seperti itu. Jadi alasan geopolitik ya,
Indonesia itu negara kepulauan dengan 17.499 pulau. Ada Samudra Pasifik, ada Samudra Hindia, kemudian ada benua Asia, ada benua Australia. Luas laut juga 5,9 juta meter persegi. Garis pantai, panjang garis pantai 81.000 km. Yang bisa menyaingi ini hanya Kanada. Kurang lebih ya kalau dihitung ya mungkin ya kurang lebih katanya lebih banyakan Kanada, tapi ada juga yang bilang lebih panjang Indonesia. Kalau saya sih bilang panjang Indonesia, kalau nggak percaya ukur sendiri gitu aja ya. Kemudian masalah-masalah apa lainnya? Ada pangkalan militer Amerika di Jepang, di Korea Selatan dan Singapura, sudah dekat sekali kan? Dan kalian tahu nggak di Australia juga akan ada atau justru sudah ada, saya nggak tahu. Kemarin rencana sih, tapi ya kita bahas di materi berikutnya nanti ya, kalau kalian tertarik. Kemudian penetrasi Tiongkok membangun maritim sebagai jawaban militer Amerika. Tiongkok juga sudah punya kapal induk kan, katanya punya satu. Kemudian tapal batas Malaysia, Timur Timur, Singapura, Thailand, Papua Nugini, Australia, Filipina, Brunei, Bangkok. Oh bisa bilang Bangkok ya? Kamboja, Tiongkok, yang selesai baru tapal batas dengan Singapura. Kemudian industri pelayaran dan galangan kapal Indonesia, kita baru 10% dari kapal kita yang kita ciptakan sendiri. Tapi nanti apa sih kalau memang tol laut ini bisa berhasil, seperti yang saya bilang tadi, ada lalu lalang kapal setiap hari. Keamanannya juga nanti pasti akan lebih baik. Maka disitulah industri kapal pesiar akan bangkit. Jadi tulang punggung industri bahari, wisata bahari Indonesia. Ya, oke. Mungkin akan lebih banyak lagi nanti penelitian-penelitian. Ya, nanti suatu saat saya mau share penelitian saya tentang kapal pesiar di Indonesia, bagaimana menarik kapal pesiar ke Indonesia sesuai dengan research yang ada, literature review yang ada di Spanyol. Saya share dan buatkan videonya juga ya, biar seru. Oke, berikutnya seperti yang saya janjikan tadi, pada tanggal berapa ya? Mungkin tanggal 5 Maret itu ada rapat terbatas Pak Jokowi. Kita lihat ya, kita lihat aja. Saya ingin mengingatkan bahwa tujuan awal dari tol laut adalah mengurangi disparitas harga, baik itu antar wilayah, antar pulau, antar daerah, serta satu lagi adalah untuk memangkas biaya logistik yang mahal. Namun, saya terima informasi dari lapangan bahwa biaya pengiriman logistik antar daerah masih mahal. Ini contohnya biaya pengiriman dari Jakarta ke Padang, dari Jakarta ke Medan, Jakarta ke Banjarmasin, Jakarta ke Makassar, jauh lebih mahal dibandingkan biaya pengiriman dari Jakarta ke Singapura, Jakarta ke Hong Kong, Jakarta ke Bangkok, dan Jakarta ke Shanghai. Begitu pula biaya pengiriman dari Surabaya ke Makassar, jauh lebih tinggi dibandingkan dari Surabaya ke Singapura. Inilah yang harus dibenahi, kita benahi bersama, sehingga tujuan awal dari tol laut untuk menekan disparitas harga antar wilayah akan bisa kita capai. Karena itu ada dua hal yang perlu menjadi fokus kita bersama. Yang pertama, mengontrol dan membuat tol laut semakin efisien. Biaya logistik antar daerah, antar wilayah, antar provinsi harus bisa diturunkan. Saya minta masalah ini dilihat secara detail dan komprehensif. Apakah masalahnya di pelabuhan, misalnya urusan dengan dwelling time, atau ada praktek
monopoli di dalam transportasi dan distribusi barang sehingga biaya logistik tidak efisien. Selain itu, saya juga mendapatkan laporan bahwa biaya yang sulit turun karena tidak seimbangnya. Ini memang betul, terutama dari wilayah timur, ada ketidakkeseimbangan jumlah muatan barang yang diangkut dari barat ke timur penuh, tapi begitu dari timur ke Bali, ke barat, itu muatannya jauh berkurang. Ini semuanya coba dilihat kembali. Kemudian fokus yang kedua adalah meningkatkan nilai tambah tol laut bagi perekonomian daerah. Di sini saya mencatat bahwa transportasi laut hanya menyumbang 0,3% dari keseluruhan PDB kita. Angka ini jauh lebih rendah dibanding kontribusi transportasi udara maupun transportasi darat. Ini angkanya, transportasi darat pada PDB per September 2019 sebesar 2,4, meningkat 2,14% pada tahun 2014 menjadi 2,47 pada 2019. Kemudian transportasi udara menyumbang kontribusi 1,6 terhadap PDB, meningkat lebih pesat lagi, yakni 1,03% tahun 2014 menjadi 1,62% di tahun 2019. Sebaliknya, peranan transportasi laut selama ini sangat rendah, justru menurun dari 0,34 pada 2014 menjadi 0,32 pada 2019. Inilah yang harus dilihat lagi, karena kalau saya lihat sebenarnya di wilayah bagian timur, saya kira tol laut kita sudah terakhir, saya nggak tahu sudah berapa tambahan trayek yang ada, nanti tolong Menteri Menko bisa menyampaikan tersebut. Karena itu saya minta agar ini segera diperbaiki dan saya minta tol laut juga terkoneksi dengan kawasan industri maupun sentra-sentra ekonomi lokal. Saya juga minta pemerintah daerah, BUMD, terlibat dalam pengembangan dan pemanfaatan tol laut ini sehingga memiliki dampak yang positif terhadap ekonomi lokal. Saya rasa itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Oke, demikian tadi sambutan Bapak Jokowi. Jadi kalau kita asumsikan Anda mendapat kehormatan untuk ikut dalam rapat itu, terus kalian nanti diminta untuk membuat apa yang akan kalian lakukan. Jadi pertanyaannya gini, apa yang akan kalian lakukan atau mengapa kapal pesiar, dalam hal ini kapal pesiar sebagai proksi dari tol laut ya, seperti yang saya bilang tadi. Kenapa kapal pesiar di Indonesia belum berkembang? Tulis esai tentang itu. Gimana? Bisa kan? Ya, jadi karena saya mensyaratkan kalian bisa menulis esai yang bagus ya, itulah tugas kalian berikutnya ya. Itu nanti juga digunakan untuk UTS. Jadi kalian bisa mulai itu menulis esai tentang itu. Tapi nanti akan saya ajari gimana cara nulis yang baik. Nulis esai yang baik ya. Itu dulu ya. Intinya hari ini tol laut itu apa? Ya ada kapal yang lalu lalang setiap hari. Jadi nanti disparitas harga segala macam, pemerataan ekonomi seluruh Indonesia akan terjadi. Dan setelah itu terjadi, tol laut bagus, kapal pesiar pasti juga akan bagus. Itu ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Salam sehat selalu.